Maksimalkan merpati Anda dengan jamu HFF Predator stabil juara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama dengan saya di channel Adika NBS Official. Malam hari ini kita silaturahim ya di kandang NBS Queen. Sebelum itu kita perkenalkan dulu di samping saya siapa aja. Monggo silakan mulai dari sini dulu. Silakan perkenalkan siapa namanya. Nama saya Tuh sebagai contohnya NBS Queen. Monggo silakan dengan Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri sebagai owner Queen NBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsudi, pengamat kandang, pengamat burung yang ada di kandang Queen. Ya, nah, perkenalan ya teman-teman semua. Itu di sini malam hari ini saya bahasa Jermannya meniliki ya. Bahasa Jermannya meniliki. Itu menengok apa meniliki lah di bahasa Jerman tadi. Itu suro. Nah, burung atas nama suro yang kemarin di PMKN sempat tinggal 21 burung dan di Lapak Morena tinggal sisa sekitar 40 burung ya, 46 burung ya sebenarnya. Itu sekarang posisinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Nah, nanti kita tanyakan sama beliau. Nah, selain itu rencana kedepannya beliau itu mau disilangkan sama apa ya, mau diambil anaknya. Nah, nanti kita tanyakan semua ya kawan-kawan. Jadi menurut saya salah satu nanti ya pengamatan saya burung yang bakal viral insya Allah meleset itu suro. Nah, makanya kenapa saya libur buat suatu saat selanjutnya suro nanti juara nasional itu udah saya libur duluan. Itulah kawan, tujuannya itu. Oke, kita mulai pertanyaan-tanya ya. Kita tanyakan dulu kepada ownernya, Mas Andri ya. Untuk suro sendiri sekarang posisinya bagaimana Mas Andri? Ya, terima kasih Mas ya. Alhamdulillah untuk suro sekarang posisi masih ambrol. Terakhir kemarin lomba di Pekalongan. Terakhir kemarin Morena ya? di Morena. Sekarang posisi pasca ambrol. Sebenarnya mau tak lombakan di 5758 tapi tidak mampu. Akhirnya terpaksa tak istirahatkan gitu Mas ya. Jangan dipaksa. Iya, betul. Ya inilah. Jadi teman-teman masukan teman-teman juga memang ketika memang gurunya tidak mampu ya udah dipaksa ya. Iya, betul. Oke, berarti posisi sekarang itu suro lagi Ambrol, mampu. Nah, kawan-kawan pasti penasaran nih. Nah, permaisurinya. Nah, apa nih permaisuri yang disiapkan untuk suro ini Mas Andri? Monggo silakan. Ya, alhamdulillah saya dapat mandat dari Mas Dayat kemarin. Pemain suri untuk suro kemarin rekomendasi dari Mas Dayat dikasih judul cucu CN. Saya ngambil, alhamdulillah dikasih sama Dayat cucu CN dari Andika NBS. Ya, terima kasih Mas Dayat sama Mas Bayu. Ya, sama-sama. Semoga bisa sesuai prediksi kita ya. Ya, sesuai angan-angan kita. Jadi Mas Andri, beliau kalau sama Mas Toho itu sempat namanya minta pendapat, konsultasi lah, saran dan lain-lain. Bagusnya itu suro dikasih apa gitu. Nah, kemarin kebetulan di ternakan yang sudah kita ketahui dari mulai latih nol sampai dia jadi sisinya kayak apa, itu saya menyarankan sama beliau untuk mengambil cucu JN yang berarti bapaknya itu adik Lato yang viral gitu, yang hilang. Nah,
yang turunnya ngilang kabupaten ya, bapaknya adik Lato, ibunya anak jenggot Jega. Nah, di saya sudah ada sampelnya kawan-kawan. Berarti terhitung yang dijodohin sama Suro ini berarti adiknya Ular, ya. Adiknya Nolimi. Jadi adik kandungnya Olahraga dan adik kandung Nolimi. Sebenarnya tidak dikeluarkan kawan-kawan karena betina cuma ada 2. Itu kan dulu waktu itu masih mencoba, ya kan. Terus akhirnya ternyata sisinya seperti yang kita inginkan. Berhubung cuma ada 2, rencana mau dipakai sendiri. Tapi berhubung Mas Andri sama Mas Tuh meminta, ya akhirnya saya tembusin langsung ke ownernya Mas Bayu. Alhamdulillah beliau mengasihkan adik olahraga tersebut untuk disilakan dengan Suro. Bahkan beliau juga rencana mau ikut beli nanti anaknya dari Suro sama cucu CN itu tersebut. Karena gini kawan-kawan, menurut dari ilmu praktek ya, dengan CC-nya Suro nanti bisa dilihat kawan-kawan ya, ada videonya Suro kerjanya kayak apa, nanti dilihat di YouTube ini ada videonya. Nah, videonya olahraga kayak apa, adik-adiknya, jadi kita buka. Jadi kalau menurut ilmu matematikanya itu kayaknya 1 tambah 1-nya 2, insya Allah pasti melesetnya sedikit ya, gitulah. Nah, dari sini saya sendiri juga jujur aja sudah meraba Suro dan meraba betinanya tersebut. Jadi kayaknya saling melengkapi. Nah, pasti kawan-kawan kan penasaran seandainya kayak apa gitu, sepil bulunya kayak apa gitu kan. Nah, nanti kita sepil Suro kayak apa, cucu CN-nya kayak apa, nanti kita sepil. Sekarang kita bincang-bincang dulu ya seputar Suro tersebut. Sekarang saya tanya sama Mas Andri sama Mas Tuh, silakan nanti yang jawab, yang bisa siapa. Kalau boleh tahu Suro sendiri itu jaraknya apa? Yang tahu Mas Tuh. Ya, saya Mas Tuh. Ya, kalau saya kemarin bertanya ke peternaknya, tapi lewat dari jalur mbahnya itu yang dari Mbah Jantan itu dari Tor Kenut. Jalur mbahnya dari mboknya Suro yang ibu betina itu dari Brenda Sebo sama Silangan sama Jaguar. Dari ternakannya Mas Dimas Banyurik ya. Jadi ternyata Suro itu mengalir darah-darah burung juara nasional. Ada Tornya, ada Brenda Sebanya, ada Jaguarnya. Besok disilang sama anak jenggot. Nah, ini bahasa katanya kalau darah sudah lengkap kayaknya. Komplit. Insya Allah komplit. Tinggal nasib. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita nggak coba kan nggak tahu. Ya. Ya kan? Makanya kita coba, kita temukan. Luar biasa ya, ini darahnya darah nasional semua. Insya Allah ibarat kayak pepatah orang Jawa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, nek atuh berarti go along. Nah, nek atuh berarti doke ditukar. Bahasa mau digo kalong berarti kan ditukar. Betul. Nah, itu bisa pionanya kayak gitu ya kawan. Oke, kita lanjut lagi nih. Menurut saya nih Mas Sandi, bahkan bos saya juga biar tahu juga ya, pesan juga nanti rencana pengen beli juga. Ini buka open inden nggak Mas Sandi? Untuk sekarang mulai perjodohan ini saya buka open inden Mas ya. Tapi open indennya saya maksimal masih 3 orang. Batasin ya? Saya batasin Mas ya. Enggak terus saya langsung menerima semuanya. Saya masih batasin untuk open inden 3 orang Mas ya. Ya alhamdulillah dari 3 orang itu sudah ada yang pesen 2 Mas ya. Oh, berarti ini tinggal kotanya 1. Walah kawan-kawan, ternyata tinggal 1 kota, ya 1 kota saja.
ternyata sudah ada yang inden itu 2, jadi tinggal 1 kuota saja. Kalau boleh tahu satu pasang berapa, sepasangnya berapa Mas? Kalau satu sarangnya saya buka harga 8 juta Mas Dayat. Tapi kalau ambil satu pasang saya buka 4 juta. Satu biji. Kalau sepasang? Satu pasang satu sarang itu 8 juta. Satu ekornya 4 juta. Oke, ini kawan-kawan dengar sendiri ya dari ownernya. Jadi ketika nanti jenengan kok mau berminat, jangan nunggu ada sampel. Wah, kalau jenengan nunggu nanti ada contoh sampelnya, saya yakin Mas Andi bawanya samurai, bukan golok lagi karena bacok harganya gitu loh kawan-kawan. Makanya belum keluar sampelnya yang nggak apa-apa. Biar tadi saya bilang buat jatuh nggak jadi dari pohonnya. Jadi mendingan sekarang agak miring, ya Mas Andri ya, agak miring. Dan itu pun dibatasi sama Mas Andri, ternyata tinggal satu kuota saja. Kenapa dibatasi? Karena Mas Andri sendiri juga mau pakai. Kalau di los nanti nggak kebagian. Kan prosesnya juga lama Mas Andri, besarin, belum nanti ada yang mati, ada yang kembung, ada yang apa kan nggak tahu kan. Jadi kita dibatasi, memang nggak banyak ya. Jadi menurut saya ini benar sekali ya kayak gini. Jadi kalau di los takutnya nanti nggak terpenuhi, udah kasihan. Nah teman-teman pasti bertanya nih, syarat untuk inden itu apa Mas Andri? Nah, DP berapa? Terus syaratnya apa? Gitu. Oh sekarang Mas Andri ini ownernya sendiri yang ngomong nih. Kalau syarat untuk inden bisa hubungin saya langsung ke Facebook, ke TikTok atau nomor saya. Gitu. Kalau untuk DP ya maksimal 1 juta, minimal 1 juta ya. Jadi ketika sudah dengan mau inden itu harus masuk DP 1 juta. Ketika sudah masuk DP berarti ketika sudah pengambilan kok dengan tidak bisa melunasi berarti DP hangus. Nah itu memang rata-rata sudah kayak gitu ya, rata-rata kayak gitu. Oke, pengambilan. Nah pengambilan minimal berapa nih? Kita dari pengambilan fee itu fee 4 lot saja. Fee 4 lot sudah harus diambil ya. Jadi untuk yang merasa inden fee 4 itu sudah harus diambil ya. Ketika sudah tidak ada kabar atau tidak ada apa sama sekali berarti HPP hangus. Ya luar biasa. Ini sudah terstruktural hati ya kawan-kawan. Salah satu saya yang penasaran ini kenapa kok dikasih nama Suro ini? Nah, itu Pak ceritakan kronologinya itu ini, saya lomba sendiri di Golok jenengan sama Tuhu di Temanggung. Ingat, saya masih punya 2 burung lomba di Golok. Saya di Temanggung saya nggak mampu. Saya di Golok itu kok lihat burung pantauan saya, pantauan Tuhu juga. Di situ di Golok itu makanya, tapi yang bawa itu bukan yang punya. Tapi yang bawa itu Indra, Sturi itu ya, Mas Indra ya? Mas Indra. Saya tanya Mas Indra, ini burung kok dibawa kamu? Iya Mas, ini tak bawa aku. Uang bosnya bisa kuat lupa. Dulu namanya apa? Dulu namanya BB. Apa itu tanya? Berkah buah ya Mas. Itu. Terus akhirnya saya tanya, lah BU apa Mas? Kok Mas BU? BU lah piro Mas segini? Akhirnya tak tawar nggak boleh, akhirnya tetap segitu, tak bayar segitu. Karena feelingnya seperti itulah. Di saat saya bayar suro itu, bayar BB itu pas tanggal 1 suro Mas ya. Pas malam 1 suro Mas ya. Akhirnya saya kasih nama Suro. Ya, kalau kita aja. Oh, kita aja. Di bawah aja. Nah, oh ceritanya ya. Jadi akhirnya dikasih nama Nggak sini Bu. jadi dikasih nama Suro. Iya. Malam 1 Suro. Iya, pengambilan malam 1 Suro jadi kasih nama. Padahal saya itu nggak punya uang Mas ya. Bayarnya itu saya nggak punya uang. Tapi saya tetap gimana caranya untuk hobi ya tetap
Di ngapura Mas Dayat ngapusi wong wedok gitu kan toh. Bocahane ngapusi. Bahasanya itu fighter. Fighter guys, piye caranya? Kenal. Luar biasa nih ya, Mas Andri ini ya. Jadi memang beliau sangat hobi dari kecil ya Mas. Iya. Nah, teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya ini. Tawaran terakhir, tawaran terakhir Suro itu berapa? Siapa yang mau jawab? Mas Andri, siapa yang Mas Andri? Silakan. Mas Toba. Nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu tawaran terakhir itu berapa. Jadi habis lomba dari mana, ada tawaran terakhir berapa, biar teman-teman tuh tahu. Kenapa Mas Dayat kok diliput? Coba Mas tahu. Silakan apa? Ya kalau terakhir saya di Kaliangkring itu ya Habis lomba di Magelang ya? sebelum Magelang Juara ya? juara BOB itu bukan nawar bentuk harga sih, bentuknya barang Mas. Apa itu? Burung malah diberi PCE PCE, terus sama CBR 250 ya kalau nggak salah. jadi pernah mau ditawarin tukerin motor, Motor ya, ditawarin tukerin motor 2 ya bisa. 2. Tapi teman-teman belum lama kemarin ada yang telepon saya sendiri dari setelah lomba lapak mulehan. Jadi saya tanya sama beliau ya, saya konfirmasi ya beliau ternyata kalau harga cocok dilepas, kalau harga cocok. Nah, kebetulan dari pihak yang telepon saya itu budgetnya ya, itu kurang lebih sekitar 200. Ternyata Mas Andri belum cocok. Itu kawan-kawan, ini tak bocorkan sekalian. Jadi harus dari Pak Pemerintah ada yang telepon saya langsung hubungi saya, karena kan beliau tahu ini kan NBS UI, jadi masuk ke saya. Budgetnya cuman makanya sudah nggak ternyata Mas Andri belum cocok harganya, jadi nggak deal. Tapi memang saya sepakat ya sama Mas Andri, saya sepakat karena gini, Suro itu baru lomba nasional, itu baru berangkat itu 3 kali, 2 kali ya? 3 kali. 3 kali di mana Pak? Ngablak. Oh iya, ngablak. Mobilan ngablak. Nasional Dari lomba ikut mobilan 3 kali, 3 kali. itu pasti dibur di bapak-bapak sedikit ya? Bapak ke-6. Bapak ke-6, itu kalahnya itu sepele, yang di ngablak itu jebol, yang di Morena itu ketinggalan, yang di Bogor juga ketinggalan. Jadi selama dia kalah di level nasional kayaknya belum kalah angkat posisi kawan. Makanya saya ikut dulu nih. Jadi suatu saat ketika nanti yang sama ini Suro kita bawa lagi ke nasional dapat mobil juara, nanti saya tinggal bagikan postingan ini. Sudah saya ikut, sudah saya prediksi dari dulu, dari awal itu kawan-kawan. Ini prediksi. Ketika kok meleset, tidak apa-apa, udah bayar. Ya kawan Andri. Iya. Pengamat itu boleh salah aja. Ya, prediksi. Oke kawan-kawan ya, tadi sudah semua lengkap tentang seputar Suro dan permaisuri Suro. Teman-teman pasti ingin percaya, coba disipil. Nah, itu dia nih. Yang ditunggu kawan pasti sepil. Coba terangkan Mas Dayat sepilnya kayak apa. Nah, oke, kita sepil, ambil burungnya Mas Bung. Nah, sambil nunggu burungnya diambil, boleh kita saya akan berbincang sedikit ya, jadi tentang perjalanannya Mas Andri ini. Ya, jadi oke ya kawan ya, kita akan ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya seputar perjalanannya Mas Andri ya, tim Queen. Dulu itu sebenarnya jokinya kakak saya Mas Andri ya, dulu sempat pertama zamannya kakak saya, dan kebetulan waktu itu ada burung yang namanya apa namanya? Avatar. Ya, sering juara juga, prestasinya di Purworejo ya. Memang dulu waktu itu fokusnya masih di Purworejo, fokus Purworejo. Belum fokus ke nasional. Nah ini buat kawan-kawan juga. Jadi memang sebuah tim yang bagus yang menurut saya itu harus step by step ya. Jadi pelan-pelan. Jadi dari lokalan dulu, sudah lokalan kita sudah sering juara, kan penasaran nih, pasti ingin naik kelas ya. Baru mulai merambah ke nasional. Ya. Jadi
beliau dulu jokinya itu kakak kandung saya namanya Mas Sony yang sekarang di tim Ngaca 88. Kalau boleh tahu nih Mas Andi, kalau Mas Andi sendiri itu berapa tahun yang udah? Saya masih 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun ternyata kawan-kawan. Tapi beliau itu luar biasa karena berhobi ya. Kalau ditanya udah masih berapa, waduh. Bisa jalan sih. Kata itu. Itu Emang hobi Mas Andi? hobi. Jadi kalau Hobi itu. tanya habis berapa ya? Wah, nggak ternilai. Nggak ternilai, nggak bisa hitung. Itulah yang namanya hobi. Kamu apa tuh? Kayak beda kecuali. Nah ini kawan-kawan, kita sepil ya, kita sepil suro dan judul JN-nya. Nanti kita kasih sepilnya kayak apa. Nah ini dia, gurunya sudah datang. Suro sendiri warnanya itu metris ya, metris dengan ciri khas ada megan putih ya, putih-putihnya di ya ada ini ya, ada. Oke, kita sepil dari pertama kali suronya dulu nih. Nah, kita sepilin ke teman-teman nih biar pada tahu nih model bom. Nah, ini ya. Ini teman-teman, dari pegangannya itu burungnya padat, berisi. Kalau menurut saya kategori burungnya itu jantung, ya, jantung pisang, bulat banget, terusnya badannya bulat, tapi agak dikit. Seperti konten yang saya sudah bilang, kakinya pasti rata-rata itu melonjol, ya, kakinya seperti itu, melonjol ke belakangnya. Nah, nalpot tuh. Ini nggak ada ekornya karena sudah dicabut sama Mas Andri, ya, biar istirahat. Ya. Nah, bulunya itu lidinya itu muntah, bagian bilang, terus tiganya ujungnya sama, ya, tiga ujungnya sama. Ini kan copot tapi tinggal ada yang patah, biar burungnya bareng. Tapi kudanya, kalau kudanya lama, itu cara kayak ini masih gini pas, runcing, mentor, caranya pas, itu kita. Udah mulai netes. Nah, pegangannya di belakangnya tangkapnya sini itu habis, padanya habis. Tapi empuk, terus agak berisi, berotot, namanya berotot. Buahnya ada belakangnya, ada ekornya belakangnya. Untuk mukanya sendiri itu kejam, alisnya tidak, wajahnya mati, ya, wajahnya mati sekali. Nah, ini sepil dari suro dagingnya ya, dagingnya tulangnya gede. Tulangnya gede, wajahnya empuk, ya. Nah, ini dari sepil dari suronya. Kita sepil dari cucu JN-nya. Nah, ini nanti caranya bisa jeblos, tapi kalau kaki kali ya, nggak tahu juga. Dari cucu JN-nya, ekornya, karena saya menyalahkan kenapa pakai ini. Di suro itu minus di ekor. Kenapa dia saudara? Karena kemudian kebanyakan kalahnya jebol. Saya kasih betina yang super ekor itu. Ekornya itu cuma 5 dan tentu bikin info gak bakal pasang. Jadi ini burung itu super kontrol, cepat betina. PKN sama, menjadi hampir sama, jadinya juga sama bu, jaraknya sama tapi bisanya ya. Ini pas sama ini ada bentuk ya, bentukan keras. Nih bulunya itu lurus nih dari sini sampai Solo itu lurus, nggak begini, nggak jeglong apa. Saya yakin nanti anaknya pasti super stabil karena Sulawesi super stabil ya. Nah,
Lurus ya, terus ini bulunya sangat kering. Kenapa saya bilang kering? Suro itu masih kalah kering sama ini. Suro masih agak keras. Ini jauh lebih kering, sangat kering. Nanti anaknya nanti semoga bisa bulunya kayak ibunya. Bulunya bagus. Ini bulat benar-benar kayak lontong. Biar nambah los atas, ya. Los atasnya semua biar ditambah lagi. Itu bukan cuma bawahnya doang, tapi los atasnya biar tambah, karena ini sangat bulat kawan-kawan tuh, nggak ada sisa sama sekali. Nah, ini bulat kayak lontong, jadi kalau jatuh begini, wah, bulat, kakinya ada lonjong, biar turun yang hilang. ini pacuknya juga kering, pendek. Prediksi saya, nah prediksi pas nanti itu anaknya nanti, biasanya kalau ini ketemu ini prediksi saya, tinggal yang latih. Ya, betul. Kalau yang latih terlalu nafsu, biasa banyak yang cedera. Kalau menurut saya ini nanti biasanya bakal berasa anak-anaknya. Nah, Allah lagi udah masukkan dunia, kasihan, sudah kita spill ya teman-teman ya. Nah, kalau prediksi saya nanti anaknya kayak apa, itu menurut saya anaknya bakal oversesi. Nah, makanya saya bilang tergantung yang latih. Guru oversesi bisa jadi ketika yang latih itu tidak terburu-buru. Kenapa saya bilang dulu? Nunggu badan, ya otot-ototnya sama tulang-tulangnya itu terbentuk dulu. Ketika belum terbentuk sudah diporsir, banyak cederanya, tuanya tinggal ngeposnya. Ya habis. Iya, karena sudah hancur semua dalamannya. Nah, itu salah satu kenapa burung CC mewah itu harus sabar dan istiqomah. Iya. Itu nah itu prediksi dari saya, ya semoga prediksi saya itu benar, nggak banyak yang benar ya. Insya Allah lah, insya Allah, karena menurut teori matematika realnya juga sudah kelihatan sampel kakaknya ya, sudah ada di videonya, jadi sama kerjanya betina itu kakaknya. Kita sambil ngopi dulu. Oke kawan-kawan, ini seputar dari MBS Queen, layar yang namanya Suro yang akan disilakan dengan cucu jenggot naga. Tadi udah lengkap semua ya teman-teman. Mungkin hanya ini ya yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya DSMDS tunggu Mas Andri Queen, Bapak Mas Udi Queen. Oke, mohon maaf sebenarnya bila ada kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Mohon maaf saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.